Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Ginanda dengan NIM akhir 67, program studi teknik sipil angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir Python. Oke, yang nomor pertama kita itu diminta untuk menjelaskan data campuran beton gitu, dibuat melalui Python. Yang pertama kita menggunakan pandas, pyplot, yang dimana kita tuh mengimport file ke Google Colab untuk menampilkan datanya, dan Seaborn itu untuk menampilkan grafik, dan sklinear untuk keliniarannya. Yang pertama kita diminta untuk mengupload file Excel dengan cara kita run dulu ke bawah, choose file, lalu data campuran beton. Nanti akan langsung keluar grafiknya. Lanjut, yang selanjutnya membaca file Excel yang diupload di app pada red data campuran beton. Lalu next, menampilkan 5 baris pertama. Print 5 baris pertama data yang di sini. Ini data 5 baris pertama nih. Lalu kita membuat visualisasi perbandingan plot figur fiksasinya 12/6. Nah, ini pasnya yang ini. Selanjutnya plot untuk kekuatan tekan. Plotnya 121 dan yang kekuatan tarik belah 122. Plot barnya df mix, df compression strike. Df mix ini untuk yang X. Ini X. Ini X. Dan compression strike-nya itu untuk yang Y. Berapa kekuatan tekan beton dan berapa kekuatan tarik belah beton. Lalu kalau yang title, X label, Y label, dan untuk rotation kena 45 agar grafiknya tidak acak-acakan. Dan untuk yang title, X label sama Y label tahulah. Untuk bagian di sini, di sini. Pokoknya di grafik itu. Yang kekuatan tekan beton. Lanjut. Udah. Jangan lupa dikasih plot show agar grafiknya bisa ditampilin di sini. Show-nya itu. Oke. Lalu kita menghitung correlation dari compression strike dan split tensile. Korelasi antara kekuatan tekan dan antara tarik belah. Lalu kita melakukan regresi linear antara X dan Y-nya, yaitu compressive strike dan split tensile. Modelnya linear regression. Buat prediksi, di sini ada prediksinya. Dan terakhir, visualisasi hasil regresi. Plot figurnya, fiksasinya 8 dan 6. Plot scatter, X dan Y-nya color. Pakai warna biru. Labelnya data aktual. Di sini. Di sini. Ini scatter. Yang titik-titik ini. Lalu hampir sama yang di atas, pakai plot, color red, labelnya garis regresi. Nih, ini plotnya. Setelah itu hampir sama dikasih label, plot label, Y label, X label itu kan, yang title juga. Lalu jangan lupa kasih show agar dapat ditampilkan grafiknya. Terakhir tinggal
menganalisis hasil regressi, akan print. Ini hasil regressi, efisien, kemudian ini. Itu fungsinya. Dan persamaannya ya, persamaan. Nah, ini persamaannya. Ini persamaannya, ini tadi yang buat hasil analisis regressi. Seperti itu. Oke, di sini saya akan lanjut membahas soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita akan membahas tentang volume jalan, yang dimana di sini kita menggunakan pandas, NumPy, dan pyplot untuk membuat grafiknya. Dan juga di sini ada dead time atau waktu, karena kita di sini akan menggunakan waktu juga untuk menentukannya. Dalam menentukan volume jalan ini, kita diambil dari faktor dari mobil, motor, dan juga kendaraan besar. Untuk menginput datanya kita ada 2 tipe, yaitu menginput dari data manual dan juga dari data Excel. Untuk data manualnya kita masukkan satu persatu, mulai dari masukkan panjang jalan, lebar jalan, dan waktu mulai survei, waktu akhir survei, dan juga dalam konversi waktunya kita start dari jam berapa, dari jam, menit, dan detik berapa, sampai akhir waktunya. Untuk intervalnya menggunakan kuren dan delta kurang lebih 15 menit. Menginput data kendaraan juga manual, kita masukkan jumlah sepeda motor, jumlah mobil dan kendaraan besar untuk menghitung volume jalannya berdasarkan kendaraan yang lewat ya. Dan untuk menginput Excel-nya kita menggunakan sampel data ini, sampel data yang sudah berisi tentang kendaraan-kendaraannya itu, waktunya berangkatnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Caranya kita tinggal salin jalur, nanti kita paste dalam di sininya. Seperti itu. Oke, lanjut. Dalam input Excel-nya hampir sama seperti input manual, kurang lebihnya. Cuman kita memilih kolom waktunya dan yang lain-lainnya. Ini seperti itu aja. Langsung lanjut ke calculate IMP, di mana untuk menghitung calculate IMP ini, contoh IMP motor sama dengan data motor dikali IMP faktor motor gitu. Dan total IMP-nya save data IMP motor ditambah save data IMP mobil dan save data IMP kendaraan besar. Jadi di total dari 3 data itu, untuk volume, kalau volume motor dari data motor dibagi area jalan. Begitupun kendaraan lain seperti mobil dan kendaraan besar. Untuk kapasitas menggunakan untuk base capacity, kita panjang jalan dikali lebar jalan dibagi 1000 untuk menentukan analisis kapasitinya. Lalu visual capacity, nah ini untuk plot untuk sepeda motornya ya. Untuk plot ini di sini. Ini kan ada warna-warna. Itu untuk plotnya nanti, agar kita bisa bedain data-datanya yang untuk motor ini, untuk mobil ini, berdasarkan color juga ya. Jangan lupa menggunakan rotasi 45 agar data grafiknya tidak acak-acakan saat di run nanti. Mungkin hampir sama untuk kendaraan yang di bawah-bawahnya juga. Yang berbeda mungkin dari mana ini? Mungkin yang berbeda tuh dari total IMP ya.
Karena berbeda dengan menginput data kendaraan besar dan mobil. Itu udah beda. Tuh, kan. Untuk plot sepeda motor tetap sama hampiran seperti yang di atas ini plot mobil. Save data yang di sini. Sini. Itu data-data ini. Itu berdasarkan plot ya, warna-warna grafik-grafik ini. Oke, lanjut. Jangan lupa untuk menampilkan plot, kita tambahkan PLT tag layout dan juga PLT show agar keluar plotnya nanti saat di run ya. Lalu hmm, mungkin cukup display analisis jalannya. Dan kalau ini analisir calculate EMP ini yang di sini ya. Di sini. Menghitung ini. Bob, nitip Bob. Tunggu sama nih. Baik. Oke, di sini kan ada memutar lebar agar tidak tumpang tindih. Nih, kenapa rotasinya 45 ya? Udah ada di penjelasannya di sini. Jadi biar lebih tahu lah. Ini untuk font size-nya yang ada di label dan judul. Ini XY-nya, ini X, ini Y-nya. Oke nih, segitu aja simpelnya. Saya menginput apa itu? Volume jalan ya berdasarkan kendaraan ya. Mungkin lebih simpel sebenarnya. Semuanya nggak beda-beda jauh data-data atas-atasnya. Hitungnya seperti itu aja. Mungkin sekian untuk nomor 2. Ya mungkin tadi ada yang ketinggalan yang saya jelaskan. Untuk di plot-plot ini ya, kenapa plotnya banyak nih, kayak plot untuk sepeda motor, untuk mobil pribadi, ada mobil penumpang, mobil barang. Kan mobil nggak cuma satu jenis doang, mesti ada banyak jenis kan. Nah ini contoh buat mobil pribadi, kayak mobil keluarga. Sedangkan mobil penumpang itu seperti angkutan umum kayak angkot, bis, atau yang lain-lain gitu. Dan untuk plat mobil barang kan banyak jenisnya, truk atau kontainer segala macam. Itu juga didata di sini di plot ini. Dan ini plot total EMP-nya dari keseluruhan lah sebenarnya. Dan data-data ini nanti turun ke sini. Sini. Tuh. Tulisan total mobil pribadi, mobil penumpang, mobil barang, sepeda motor, yang kita bisa lihat grafiknya dari jam 8 sampai jam sampai jam 10 di sini ya tuliskannya. Begitupun data-data yang lain. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Yang soal ketiga ini kita menggunakan Pandas, NumPy, PyPlot seperti soal-soal sebelumnya. Cuman yang berbeda di sini ada Padlib untuk membaca pad dari file seperti contoh yang nomor 2 itu kita copy dari file gitu datanya. Nah, seperti itulah. Nah, di sini kita yang kita ketahui kita akan mencari kolom waktunya dan kolom percepatannya di nomor 3 ini. Oke, sudah. Nah, untuk menghitung waktunya di sini waktu sesudahnya dikurang waktu sebelumnya, dan juga di sini ada gravitasi
yang sama dengan 9,81. Ini analisis variabel perhitungannya. Di sini kita akan menghitung percepatannya, yang dimana untuk menghitung percepatan sama dengan percepatan yang dicari dikurang 1 ditambah percepatan dikali dikali gravitasi terus dikali 0,01 atau dibagi 100 yang ada di sini untuk mencari percepatan. Untuk mencari perpindahannya hampir sama seperti yang percepatan, cuman untuk mencari perpindahan yang dicari dikurang 1 ditambah percepatan yang sudah kita cari sebelumnya di sini dan dikali waktu. Lalu untuk menghitung atau mencari intensitas Arias, kita bisa menggunakan perhitungan seperti ini. IN dikali Pi dibagi dalam kurung 2 dikali gravitasi, terus dikali percepatan yang dicari dikali gravitasi pangkat kuadrat di sini, lalu dikali 0,01 atau dibagi 100 ditambah intensitas yang dicari dikurang 1. Lalu untuk mencari excedence, mungkin untuk excedence awal seperti ini dari sini. Oh ya, untuk mencari first dan end last itu dia dari threshold-nya kalau di excedence. Yang dimana excedence itu untuk awalnya percepatan sebelum 0,5 dan sesudahnya itu percepatan sudah 0,05, mungkin seperti itu. Untuk menghitung arms ini ada duration max, square ACC dan duration, dimana excedence sesudah dikurang excedence sebelumnya. Seperti itu. Untuk plot hampir sama seperti sebelum-sebelumnya, mungkin besar plotnya seberapa ini, 15 dan 10. Ada plot percepatan, plot kecepatan, plot perpindahan, intensitas Arias, seperti itu yang ada di sini nih. Waktu pas percepatan, waktu pas kecepatan atau waktu perpindahan. Yang mana? Yang dimana kita akhiri seperti biasa menggunakan tag layout dan plot show untuk menunjukkan untuk memunculkan grafiknya. Ini juga dianalisis, melakukan analisis lengkap dan menampilkan hasil dari perhitungan yang kita cari tadi, kalkulator apa ini tadi? Percepatan dan menghitung perpindahan dan menghitung intensitas Arias dan excedence dan juga menghitung arms. Ini ada menghitung nilai puncaknya, NP dikali max untuk kecepatan, untuk Vmax-nya itu NP kali max untuk menghasilkan kecepatan, dan untuk Umax NP kali max dikali untuk menghasilkan perpindahan. Sini menampilkan hasilnya Amex. Untuk Amex itu satuannya G, Vmax itu meter per second, Umax itu meter, DD second, arms juga, dan first action second, dan last juga second.
Ini ada contoh penggunaannya. Dan nanti hasilnya ya seperti salah satunya akan keluar di sini. Ini grafiknya seperti itu. Itu saja yang bisa dijelaskan di sini. Kayaknya tidak terlalu ribet untuk menghitung ini. Ada penambahan di sini, contoh penggunaan Excel 4 kita input file, ya seperti contoh nomor 2 itu, kita menginput file, lalu untuk time column kita masukkan nama kolom waktunya, dan acceleration atau percepatannya, kita masukkan nama kolom percepatannya, seperti itu. Yang utamakan di Excel 4-nya ini, agar ke input yang ada di dalam file Excel-nya itu, agar bisa berjalan Python-nya. Soal yang nomor 4, yaitu menghitung curah hujan setahun penuh. Oke, di sini nomor 4 ini kita menggunakan Pandas, NumPy, PyPlot seperti yang sebelum-sebelumnya. Cuma di sini kita menghitung daytime, waktu gitu, seperti yang soal nomor 2. Ada daytime-nya juga. Oke. Di sini kita itu menghitung curah hujan setahun penuh. Tentu kita memerlukan untuk membuat tanggal untuk setahun penuh dari tahun 2023 bulan 1 tanggal 1 sampai tahun 2023 bulan 12 tanggal 31 atau akhir tahunnya. Untuk membuat data simulasi curah hujan menggunakan distribusi gamma. Kenapa kita menggunakan random sheet? Agar angkanya selalu sama, yaitu untuk produktivitas seperti di sini. Ya, dimana untuk distribusi kita sama dengan 2 dan skala sama dengan 10 seperti itu. Dan untuk size line itu kita untuk menghasilkan data berdasarkan jumlah tanggalnya. Makanya kita di sini ada nih self dates, tanggal-tanggal. Di sini untuk membuat data frame, kenapa ini non semua untuk bulan, tahun, baik karena nanti saat codingan ini dijalankan, nanti akan keluar sendiri data hasil ininya, programnya ini. Oke, untuk menghitung ini untuk perhitungannya, yaitu ada rata-rata bulanan. Untuk data bulan kita sama dengan M di sini. Untuk rata-rata tahunan di sini ini untuk hujannya ya, rata-rata tahunannya rainfall. Ini untuk intensitas maksimum, itu untuk ekstrim gitu. Jika ekstrimnya curah hujannya melebihi 50 mm, ya berarti ini udah termasuk curah hujan yang ekstrim atau cuaca ekstrim lah istilahnya kalau di sini. Gitu. Curah hujan tahunan, ini rata-rata curah hujan bulanannya, yang bulanan kita tambahkan dengan M. Moon. Oke, untuk ini ada plot hujannya, curah hujannya. Untuk plot curah hujan harian. Di sini kita menggunakan plot figuran di sini X-line yang warna merah. Sini kita harian. Data tahunan di sini. Kelewat. Ini plot untuk plot titik untuk hari-hari ekstrim. Hari-hari ekstrim. Ada titelnya yang di sini. Ini di sini. Seperti biasa, seperti sebelumnya yang sudah pernah dijelaskan kan, tahu. Tetap jangan lupa plot type layout dan plot show kita berikan agar keluar grafiknya. Ini untuk curah hujan bulanannya hampir sama di sini. Ini yang harian, ini ekstrim. Ini kenapa kita, lupa ya, mohon maaf. Kenapa kita di sini pakai scatter? Karena scatter itu untuk saat curah hujan meski ekstrim, cuaca ekstrimnya,
hujan ekstrim, di situ akan ada titik-titik merah, yaitu yang bagian skaternya. Nah, ini berarti sudah melebihi 50 lah, karena kalau di bawah 50 tuh masih hujan biasa. Jika sudah melebihi 50, termasuk hujan yang ekstrim. Di sini ada datanya ya, titik-titik merah ini. Oke. Lanjut ke bagian report. Untuk laporan, ini laporan analisis curah hujan tahun 2023. Sini ekstrim. Kenapa ini kita masukkan B? Karena kalau kita masukkan M, nanti yang harusnya bulan kayak Januari, Februari itu nanti berubah jadi angka kayak angka 1, 2, 3. Makanya kita masukin B gitu. Biar terdeteksi bulannya gitu mungkin. Terus di kejadian hujan ekstrim, kesimpulannya. Nah, ini ada lagi rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Jika intensitas maksimumnya melebihi 100, ini tandanya sistem drainase harus dirancang untuk menaiki. Berarti jika melebihi 100 itu untuk memonitoring daerah rawan banjir. Jadi kalau udah melebihi 100 itu berarti resiko banjirnya sudah dekat gitu, sudah tinggi. Yang ada di sini. Nah, tapi di sini nggak ada yang melebihi 100, jadi datanya nggak ada di sini. Mungkin aman. Sudah. Seperti itu. Ini untuk analisis rata-ratanya, maksimum intensitas, ekstrim harinya, hari ekstrimnya di sini. Itu adalah hari hujan ekstrim, ada tanggal-tanggalnya, dan curah hujannya melebihi 50 mm gitu. Dan ini ada berdasarkan analisis data curah hujannya juga. Rata-rata curah hujan tahunan itu ternyata 19 sampai 19,84 mm gitu. Intensitas hujan tertingginya itu 72, yang paling ekstrimnya 72 mm. Hampir 73 sebenarnya di sini. Dan berdasarkan selama data tahunan terdapat 14 hari dengan curah hujan ekstrim, berarti 14 hari dalam kurun waktu 1 tahun, seperti itu. Nah, di sini kita lihat curah hujan, rata-rata curah hujan bulanannya. Nah, ini kenapa tadi kita bikin B bukan M. Kalau kita bikin M mungkin di sini bukan Januari, udah angka 1 gitu, bulan 1, bulan 2 gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini statistik umumnya, rata-rata hujannya, itu hujan maksimumnya yang bisa kita lihat di sini nih. Itu analisisnya ya. Ini tampilkan visualisasi plot ya kan, plot. Untuk yang mana nih? Rata-rata hujan bulanannya apa? Atau bulanan, bentar ya. Bulanan. Nah, kita pokoknya menggunakan bar di sini. Makanya bentuk grafiknya tuh seperti ini. Tuh. Beda yang curah hujan harian. Curah hujan harian. Bentar. Nah, harian nggak pakai yang bar dia. Submondingnya. Beda. Line style. Ini line style-nya tuh yang merah tadi. Pokoknya seperti itu. Mungkin cukup dari saya untuk nomor 4 dan soal-soal sebelumnya. Mungkin dapat saya akhiri untuk penjelasan tugas akhir ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dapat dipahami atau kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.